Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami untuk selalu belajar lepas bebas terhadap segala sesuatu, terlebih kepada sesuatu yang kami sukai dan kami sayangi dan kami cintai. Bantu kami untuk bergantung hanya kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kemarin dan hari ini Injil cukup berat bagi hidup kita manusia. Hari ini Yesus menunjukkan kepada kita betapa orang kaya tidak mudah untuk masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Suatu perbandingan yang cukup berat, cukup rumit. Bagaimana seekor unta yang besar itu masuk ke lubang jarum? Hampir tidak mungkin. Dan Yesus mengatakan orang kaya sulit untuk masuk kerajaan surga. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana. Kekayaan itu menjadi penghambat. Kekayaan itu bisa menjadi lubang untuk kehancuran manusia. Baru saja viral di Indonesia seorang jenderal yang terjerembab, ya, karena mungkin kekayaan, mungkin kekuasaan, mungkin kehormatan, sehingga akhirnya jiwa manusia dikorbankan. Dan Tuhan tidak rela itu terjadi. Maka terbongkarlah. Ya, hal yang membuat kita sadar sekali lagi bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan tidak bisa dan tidak mampu dicari, dikejar, dicari-cari, yang menjadi fokus, menjadi sasaran dari kehidupan kita manusia. Tidak bisa. Ya, dan itu akan menghancurkan kita sendiri. Ketika orang mencari kekuasaan, ketika orang mencari harta, ketika orang mencari kehormatan, maka ketiga hal itu akan menjadi baal-baal, menjadi dewa-dewa palsu yang membuat hati manusia terperangkap di dalamnya. Dan itulah bagi Yesus mengatakan hampir tidak mungkin ketika orang mau mendewakan kekuasaan, mendewakan harta, mendewakan kemewahan, maka hatinya terikat, pikirannya terikat, ya, seluruh dirinya diikat, terlekat di situ. Dan Yesus hari ini mengingatkan kita sekali lagi, mengingatkan bahwa menjadi tidak mungkin, menjadi sulit bagi kita untuk belajar lepas bebas. Dan itu bukan hanya untuk orang kaya. Akhirnya kalau mau jujur, tidak hanya untuk orang kaya, tetapi untuk semua orang dari segala lapisan apapun. Ketika dia melekatkan diri pada sesuatu yang bukan Allah, dia tidak akan bahagia. Entah itu orang miskin sekalipun, ya, karena kemiskinan tidak menghambat orang untuk tidak memiliki, tidak mengendaki kekayaan. Bahkan bisa jadi orang karena miskin dia menjadi rakus, apalagi kalau dia diposisikan pada posisi yang besar, yang berat, yang tinggi. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi membuat kita terdorong untuk belajar melepas bebas itu? Menurut saya adalah pengalaman akan Allah. Ketika kita mengalami Allah, kita berani melepaskan apa yang bukan Allah. Ketika kita mengalami Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita mengalami kehadiran Tuhan, kita mengalami belas kasihan Tuhan yang begitu besar, maka segala-galanya menjadi tidak berarti sama sekali.
Dan itu juga harus disadari, pengalaman akan Allah itu adalah suatu anugerah Tuhan. Sekali lagi, pengalaman akan Allah itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Kalau saya boleh katakan, sampaikan misalnya, Yesus mengajak ketiga murid Yakobus, Yohanes, dan Petrus ke atas gunung. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada 3 orang itu. Ya. Apakah ke-9 orang lain tidak mendapatkan anugerah? Mungkin juga. Ya, Tuhan memilih orang itu untuk mempersiapkan suatu tugas yang besar. Maka ketiga orang inilah yang kemudian dipilih Tuhan untuk suatu tugas yang besar, seperti Petrus, seperti Yakobus dan Yohanes. Ya, tidak berarti yang lain tidak mengalami itu, tetapi at least anugerah itu adalah bukan karena aku, bukan karena perjuanganku, bukan karena pergulatanku, tapi Tuhan sendiri yang berkehendak memilih kita untuk menjadi alat pilihannya yang besar. Ya, maka Dia juga mengajak kita untuk mengalami penderitaan, ikut serta dalam penderitaan bersama Dia. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat, anugerah itu, supaya Anda dan saya mengalami juga pengalaman akan Allah, sehingga segala sesuatu menjadi tidak berarti, tidak berharga. Ya, bukan berarti kita tidak butuh, tapi tidak berharga. Ketika kita mengalami hadirat Allah yang luar biasa, segala sesuatu bernilai sementara, segala sesuatu bernilai temporari, ya, sementara. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya mendapatkan pengalaman akan Allah itu, kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga segala-galanya menjadi tidak berarti sama sekali kecuali Allah sendiri. Semoga rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, kerahimannya kita alami berkat karunia-Nya yang melimpah pada kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.